Sewershkiria. Just week cerita yang sampai sekarang bikin gue nggak bisa mikir logis. Kadang kalau inget lagi malah bikin merinding, serius. Kayak ada rasa dingin yang tiba-tiba nyelimutin badan gue. Dan sumpah, kalau kalian ngalamin hal yang sama kayak gue, mungkin kalian juga nggak bakal bisa tidur nyenyak lagi. Malam itu sebenarnya biasa aja. Gue pulang kerja agak malam, capek, lapar, cuman pengen rebahan. Biasanya gue lewat jalan rame, banyak lampu, banyak orang jualan makanan. Jadi, aman lah ya. Tapi, entah kenapa malam itu gue malah muter arah. Gue milih jalan pintas. Awalnya mikir biar cepet nyampe rumah, tapi ternyata itu kesalahan besar. Lu tahu kan jalan pintas yang lampunya jarang, remang-remang, kiri kanan sawah. Kadang ada pohon gede kayak mau nutup jalan. Nah, gue lewat situ. Angin malamnya dingin banget, tapi dinginnya tuh beda. Bukan dingin yang enak. Ini dingin yang nusuk sampai ke tulang. Sepi banget, suara jangkrik pun kayak hilang. Awalnya gue coba cuek. Gue pasang headset, dengerin musik, biar nggak mikirin macem-macem. Tapi makin lama makin aneh. Gue kayak ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Setiap gue nengok, kosong. Tapi rasa itu nggak hilang. Nah, pas gue udah mau sampai ujung jalan, tiba-tiba HP gue bunyi. Biasa kan ya kalau ada telepon. Tapi yang bikin gue langsung kaku. Nama yang muncul di layar itu adalah orang yang udah meninggal beberapa bulan lalu. Gue diem, keringet dingin mulai keluar, tangan gemeteran megang stang motor. Gue liatin layar lama banget, antara mau angkat sama enggak. Akhirnya gue biarin aja sampai mati sendiri. Tapi belum semenit, HP gue bunyi lagi. Nama yang sama, nomor yang sama. Dan kali ini, gue nekat. Gue angkat. Begitu gue taruh di telinga, yang gue denger cuma suara napas berat. Kayak orang lagi sakit, ngos-ngosan. Halo, ini siapa? Gue coba ngomong. Tapi nggak ada jawaban. Cuman napas, pelan, panjang, berat. Terus aja. Sampai akhirnya gue panik dan langsung nutup telepon. Gue pikir udah selesai. Tapi ternyata itu baru awalnya. Malam itu, jam 12 lewat dikit, telepon itu masuk lagi. Nama yang sama. Orang yang sama. Padahal gue yakin banget, orang itu udah nggak ada. Sejak malam itu, tiap jam 12 lewat, telepon itu selalu masuk. Kadang sekali, kadang 2 kali. Gue nggak pernah berani angkat lagi. Setelah malam pertama itu. Tapi yang bikin makin gila, setiap kali telepon itu bunyi, lampu kamar gue suka kedip-kedip sendiri. Kayak ada yang mainin saklar. Padahal gue sendirian di rumah. Sampai suatu malam, gue udah capek banget. Gue biarin aja HP itu bunyi sendiri. Tapi tiba-tiba, HP gue mati total. Baterai masih 70%, tapi mati. Gue udah mulai panik, badan keringetan, tangan dingin. Dan gak lama kemudian, gue dengar suara ketukan di jendela kamar. Tok, 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 pelan, teratur. Gue nekat buka gorden. Dan sumpah, gue ngeliat bayangan hitam berdiri diam. Nggak jelas mukanya, tapi badannya kayak ngadep langsung ke gue. Gue langsung nutup gorden, tarik selimut, badan gue gemeteran. Malam itu gue nggak tidur sama sekali. Dan sejak kejadian itu, tiap jam 12 gue sering kebangun sendiri. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena HP gue bunyi dengan nama yang sama. Kadang deringnya berhenti, tapi gue tetap dengar suara napas berat. Bukan dari HP, tapi dari pojok kamar gue. Kayak ada yang lagi berdiri di situ, mantau gue tidur. Sampai sekarang pun, gue nggak pernah berani angkat lagi. Dan ada satu hal yang sampai sekarang masih bikin gue bingung. Nomor itu sebenarnya udah gue hapus dari kontak. Udah nggak ada. Tapi tiap tengah malam, nama itu selalu muncul lagi di layar HP gue. Kalau kalian ngalamin hal kayak gue, berani nggak kalian angkat teleponnya? Untuk kalian yang nonton video ini, subscribe deh. Dan like videonya. Dan komentar juga lah tentang cerita ini. Bantu saya ya teman-teman. Tembus 1000 subscriber. Ya, makasih semuanya. Sampai jumpa di cerita saya yang berikutnya.